Yang kami hormati Ibu Bapak Dewan Guru beserta karyawan SDN Citra Dewangsa 2 yang senantiasa kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini atas izin dari Allah SWT dan atas nikmat juga yang diberikan oleh Allah SWT, nikmat sehat, nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman, sehingga pagi hari ini kita bisa dipertemukan yaitu dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu kepala sekolah, ibu bapak dewan guru dan juga karyawan semua. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan panjenengan semua, wabil khusus ibu kepala sekolah. Karena tanpa dukungan dari ibu bapak, saya yakin kegiatan hari ini tidak bisa sesiap ini. Alhamdulillah, ini semua karena dukungan panjenengan. Yang kedua, tentunya kami juga mohon maaf manakala nanti rekan kami, CGP kami yaitu Bu Isa dalam memaparkan visi dan prakarsa perubahan, manakala ada kekurangan mohon dimaafkan, mungkin ada kata-kata yang kurang sopan atau perilaku yang kurang santun. Kami di awal menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Ibu bapak, kegiatan hari ini seperti apa yang sudah ditayangkan di depan, yaitu kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Tapi sebelum kegiatan ini berlanjut dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh CGP kita Bu Isa, kita dengarkan lebih dahulu arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bisma selaku pendamping CGP Angkatan 10. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Citra Dewangsa 2. Dan yang saya banggakan Ibu Isyaratul Mu'alimah selaku CGP. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya mendampingi dan melihat nanti prosesnya Ibu Isyaratul Mu'alimah untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang Ibu Isa buat. Mudah-mudahan hari ini kegiatan pendampingan bisa berjalan dengan lancar. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak pendamping Bapak Isman yang telah hadir di SD Negeri Citra Dewangsa 2 ini. Mudah-mudahan langkah panjenengan menuju ke sini tadi dicatat sebagai satu amal ibadah oleh Allah. Untuk Bapak Ibu guru yang lainnya yang hari ini hadir di sini, monggo kita ikuti bersama, ikut menyampaikan apa mungkin ada saran atau kritikan yang nanti yang bersifat membangun kepada Bu Isyaratul, monggo nanti bisa disampaikan. Okay? Di sini santai saja nih Pak, tidak usah terlalu tegang nih. Kayaknya ini tegang semua ya Pak. Iya, ya itu. Saya lihat kok diem semua, kok kata di sidang. Bisa ini kayak mau di sidang, tambah tegang bisa nanti ini. Oke. Mungkin itu nanti yang lainnya bisa ikut
partisipasi ya. Jadi nanti kalau bisa menyampaikan monggo diperhatikan, dan ini mau bisa menjadi pembelajaran bagi yang lainnya. Ini sudah ada 2 CGP juga di sini. Oh 3 ya. Ada yang satu ini baru, guru baru juga CGP. Nah, ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pembelajaran juga buat nih. Oh berarti aku ikut ini gitu. Terima kasih. Mungkin itu saya mohon maaf apabila ada tutur kata kami atau perilaku kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Semangat untuk Bu Isa. Nggak usah takut. Santai. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ibu Bapak sekalian, Ibu Isa merupakan CGP Angkatan 10 dan ini sudah melaksanakan kegiatan pendidikan hampir 2 bulan dan saat ini sudah sampai modul 1.4. Dan kegiatan hari ini adalah satu proses yang harus dilalui Bu Isa selaku CGP, karena beliau sudah belajar untuk menyusun visi sebagai seorang guru penggerak. Dan tentunya nanti meskipun ini masih proses belajar, tentu kegiatan hari ini akan kita jadikan sebagai satu wadah untuk merefleksi apakah visi yang ada di lembaga kita ini sudah memenuhi, istilahnya mengarah pada kebutuhan murid kita. Sehingga nanti besar sekali harapan kami partisipasi dari Ibu Bapak semuanya, apapun nanti yang akan disampaikan Bu Isa, monggo jika ada sesuatu yang memang perlu perlu penguatan, monggo disampaikan saja. Dan tentunya nanti Ibu Bapak terkait dengan impian atau visi yang jenengan inginkan terdeteksi nanti sesuai atau tidak dengan visi yang di lembaga, nanti bisa mungkin akan memberikan pertanyaan pemantik ya, kalimat rumpang ya, ini insya Allah dari masing-masing Bapak nanti akan diarahkan ke sana. Biar segera selesai dan bisanya segera lega dan Ibu Bapak juga segera mengikuti bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Saya yakin jenengan ini hasilnya full job ya, banyak kegiatan, tapi mungkin karena sayangnya sama Bu Isa dan rasa hormat juga dengan Ibu Kepala Sekolah sehingga meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Ibu Bapak, untuk waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada Bu Isa untuk memimpin jalannya diskusi. Monggo Bu Isa, sepenuhnya saya serahkan ke jenengan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Mispan selaku PP Calon Guru Penggerak Angkatan 10 di kelas 281B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Citra Dewasa 2 Lumajang, yang kami hormati Bapak Mispan selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 kelas 281B. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba sharing, diskusi bareng dengan teman-teman semua, guru-guru hebat di SD Negeri Citra Dewasa 2 Lumajang. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi, saya akan mencoba membacakan sebuah puisi. Aku melihat Indonesia, karya Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliut, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Meliut itu, aku mendengar lagu
saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, dari puisi yang saya bacakan tadi, kira-kira apa makna yang tersirat dalam puisi tersebut? Monggo. Baik, terima kasih Bu Eni, dipersilakan. Terima kasih Bu Isa. Setelah panjenengan bacakan tadi begitu terharu. Oke. Jadi saya bisa mengambil amanah atau pesan yang ada di puisi tersebut, itu menggambarkan betapa cintanya Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno kepada Indonesia. Jadi begitu besar rasa cintanya kepada tanah air Indonesia. Terima kasih Bu Isa. Baik, berikan plus kepada Mbak Ibu Oni. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus sekali. Ada yang punya jawaban lain? Iya, silakan Ibu Eni. Terima kasih untuk Bu Isa. Saya tadi mendengarkan puisinya Bu Isa sangat mendayu. Terima kasih Bu Eni. Untuk pesan dari puisi Aku Melihat Indonesia, yaitu untuk mencapai visi tidak mudah. Sudah? Belum. Bisa dilanjut. Iya. Mungkin bisa membantu untuk mencapai Indonesia merdeka seperti itu ya Bu Eni. Iya Bu. Ya. Untuk mencapai Aku Melihat Indonesia ini penuh perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Bu Eli. Tepuk tangan semua untuk Bu Eli atas jawabannya. Masih ada yang punya jawaban lain Bapak Ibu? Bu Tuti, terima kasih. Kalau saya mendengar puisi tadi,
dalam angan saya ketika Bu Isa membacakan puisi tadi, begitu kayanya Indonesia, berbagai macam kekayaan, mulai dari kekayaan alam sampai kekayaan budaya, juga kekayaan manusia yang bercorak, tapi tujuannya tetap satu, semuanya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang diinginkan oleh Bapak Insinyur Soekarno, kira-kira demikian. Terima kasih Bu Tuti. Tepuk tangan teman-teman semua untuk Ibu Tuti. Semua jawaban benar nih Bapak Ibu. Jadi dalam puisi Aku Melihat Indonesia yang diciptakan oleh Bapak proklamator kita menggambarkan betapa beliau bangganya memiliki Indonesia dengan keanekaragaman budaya, suku, bangsa, dan kekayaan-kekayaan yang lain. Betapa bangganya beliau sehingga beliau menciptakan sebuah puisi dari keanekaragaman tersebut. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Tuti. Tujuannya hanya satu, dari beraneka ragam budaya dan kekayaan yang dimiliki, satu tetap satu, yaitu Indonesia. Tepuk tangan semuanya untuk kita. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita merefresh otak sejenak ya Bapak Ibu, biar tidak biar tidak grogi kayak terlalu serius. Mohon izin ya Bapak, kita melihat sejenak. Ini kesukaannya Bu Ria ini Bapak. Kita lihat sejenak. Jangan dibayangkan Pak Firman ini ya. Saya takutnya semua membayangkan Pak Firman itu. Pilih Bu Alif. Jatuh ketimpa tangga ini namanya nih Bapak Ibu. Ya. Coba Bapak Ibu amati apa yang Firman lakukan ya. Kira-kira mau kemana nih? Seperti Pak Firman mau ke rumahnya Bu Alif ini kayaknya ya. Ya Pak Judin itu bahasa. Baik Bapak Ibu. Tepuk tangan semuanya. Dari video yang kita tonton tadi ada makna yang bisa kita ambil apa tidak? Bu Alif. Baik. Minta tolong Bu Alif.
Sangat semangat Bu Alif ini, kayaknya menggambarkan Bu Alif sendiri. Baik, silakan Bu Alif. Terima kasih. Istirahat. Maaf, saya ketawa bukannya apa, karena memang ini pertama kali beneran saya melihat video ini. Dan yang dapat saya petik bukan berarti saya ini membayangkan Pak Firman atau Pak Muslimin, bahkan Pak Judin, boten. Karena faktor utamanya di mereka. Kalau ini saya bisa mengambil kesimpulan dari sebuah cerita tadi itu, bahwa kita ketika mengharapkan sesuatu atau menginginkan sesuatu itu tidaklah mudah. Jadi banyak rintangan-rintangan. Dimulai dari pertama saat mengambil tas, tujuannya kan ingin mengambil tas. Tapi ketika mengambil, dia tidak hanya mengambil tas, barang-barang yang lain jatuh, dan juga akhirnya juga bisa cedera ke beruang itu nih. Kemudian si beruang memiliki cita-cita untuk bisa mencapai puncak, yang artinya itu bahwa kalau diibaratkan sebagai manusia itu kita memiliki keinginan, memiliki tujuan bisa mencapai pada puncak kita. Namun kembali lagi yang diceritakan pada film tadi itu, bahwa untuk pencapaian puncak itu tidaklah mudah. Kita bisa menggunakan alat untuk membantu dalam pencapaian itu. Kalau di guru mungkin kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara tanya ke temannya atau melalui YouTube atau gimana melakukan tujuannya. Dan kalau di beruang itu kita menggunakan apa namanya Pak Firman supaya tidak jatuh, palu. Menggunakan palu untuk naik ke puncaknya. Ternyata di tengah-tengah perjalanan tidaklah lancar, palunya satu jatuh. Sama halnya seperti kita, ketika kita mencapai keinginan itu tidaklah hanya semudah itu tinggal ngomong langsung ada, enggak, tapi jatuh. Kemudian setelah jatuh kita tidak boleh putus asa. Ternyata masih ada jalan lagi untuk mencapai puncak itu, dengan cara kita menggunakan apa yang ada di diri kita sendiri. Contohnya seperti jari-jari si beruang itu digunakan. Namun ketika lancar juga di situ disebutkan jangan sombong dulu, ya. Karena kalau sudah tahu lancar seperti Pak Firman ngece-ngece akhirnya kan ya, aku bisa Bu Alif gitu. Ternyata kepleset, jatuh lagi. Gitu. Jadi seperti itu, kemudian berusaha lagi, tidak pernah putus asa. Tapi ya gitu lagi, ketika di puncaknya lagi jangan sombong, jangan menari-nari, bahkan sampai senam juga di atas sana. Ternyata apa? Ketika kita sampai puncak, karena kita terlalu bahagia, tidak boleh berlebih gitu, sehingga puncaknya ternyata roboh ikut dengan kebahagiaan kita yang hanya sementara itu, tidak boleh diunggul-unggulkan. Dari situ kita menyimpulkan bahwa ketika mencapai sesuatu janganlah mudah putus asa, dan ketika sudah menyampai pada puncaknya jangan terlalu bahagia. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan sekali, jawaban yang super dari Bu Alif, sangat lengkap sekali. Mungkin ada yang berbeda pendapat dari Bu Alif? Pak Firman mungkin sama sehati dengan Bu Alif, Pak Firman? Oh tidak, silakan, tidak apa-apa. Berbeda tapi untuk satu ya Pak ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari tayangan video tadi, apapun yang kita inginkan pasti perlu perjuangan dan pengorbanan. Di setiap langkah pun pasti ada hambatan, tapi kita fokus pada satu tujuan. Apapun yang terjadi, kita tetap melangkah ke depan, dan saat kita sudah berhasil, itu bukan hanya keberhasilan milik kita, keberhasilan bersama. Jadi penutupnya nih, karena sudah 6 tahun bersama Bu Alif di sini, Bu Alif sudah mencapai titiknya di atas tinggi, janganlah lupa dengan yang di bawah. Saudara gembira menantimu Bu Alif. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Firman atas jawaban supernya. Ya, Bu Alif ditunggu sudah gembiranya. Baik Bapak Ibu sekalian,
Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Alif. Pada cerita tersebut Bernard mempunyai suatu impian, suatu cita-cita, bahkan sampai dipajang di dalam kamarnya. Nanti ada gambaran apa? Bisa mencapai puncak. Ada fotonya tadi ya di situ. Nah, itu cita-cita impian yang diinginkan oleh Bernard. Nah, Bernard berusaha mengambil peralatan untuk mencapai puncak itu. Namun di tengah-tengah ternyata apa? Jatuh, alat bantunya juga jatuh. Ternyata tanpa disadari Bernard menemukan potensi pada dirinya. Dari apanya tadi? Ternyata dia potensinya kekuatan apa tadi? Iya, tanpa disadari dia sudah, oh kukuku ternyata bisa untuk manjat tanpa membutuhkan bantuan. Jadi memanfaatkan potensi yang dimilikinya, walaupun jatuh bangun tetap bangkit lagi sampai akhirnya bisa mencapai puncak. Nah, di situ setelah mencapai puncak, benar yang disampaikan oleh Bu Alif, tidak boleh terlalu bahagia, tidak boleh euforia. Sampai sini ngenteng nih, ibaratnya seperti itu. Jadi tetap harus mawas diri. Iya. Nah, dari sini impian atau cita-cita Bernard tadi jika diibaratkan dalam sekolah kita atau dari guru-guru sendiri, itu sama dengan apa Bapak Ibu? Harapan, impian. Apa Ibu? Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Tuti. Iya, tepat sekali Ibu. Jadi dari cerita Bernard tadi menggambarkan sebuah visi. Jadi visi itu apa Bapak Ibu? Visi adalah impian, harapan atau cita-cita yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh kita sebagai guru. Sedangkan visi sekolah adalah impian atau harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Nah, untuk mencapai visi tidaklah hal yang sangat mudah seperti yang disampaikan yang kita lihat pada video Bernard tadi. Membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, tidak boleh pantang menyerah, dan kita juga harus bisa menggali potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Jadi tidak, enggak kira bisa berubah. Jangan seperti itu. Kita gali potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah kita, yang ada pada murid-murid kita, untuk menciptakan suatu visi atau impian kita terhadap murid-murid kita. Selanjutnya, nah sekarang kita akan berdiskusi bersama tentang harapan, impian yang Bapak Ibu inginkan apa untuk sekolah kita tercinta ini. Sebelum kita menuju ke visi sekolah kita, nggih Ibu mohon izin. Nah, sebelum menuju ke visi sekolah kita, saya ingin tahu, kita berdiskusi bersama apa harapan kita untuk murid-murid di sekolah kita. Saya akan membagikan post-it. Cukup satu saja nih Bapak Ibu untuk memastikan nanti untuk semua jawaban ditulis singkat. Boleh ya Pak ya? Kita akan berdiskusi bersama tentang harapan atau impian dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nanti dikasih nomor ya Bapak Ibu. Ini nanti ada 6 hal yang kita diskusikan terkait harapan atau mimpi Bapak Ibu sekalian untuk sekolah kita tercipta, untuk murid-murid yang ada di sini. Jadi kita tulis satu dulu, baru kita diskusikan lanjut selanjutnya. Bu Ria atau Bu Oni di belakang kan, Bu Eli, post-it-nya. Satu orang cukup satu saja. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu inginkan untuk murid-murid kita? Sudah selesai? Oh, Pak Juden sudah selesai. Ya, Pak Juden monggo. Yang pertama, harapan kita memberikan murid yang satu
itu yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, satu. Ada berapa Pak Jidin? Dua. Oh 2, tidak apa-apa. Kita terima ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Yang kedua yaitu berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Terima kasih Pak Jidin. Bapak Ibu ada yang punya jawaban lain? Oh Bu Bita, ya silakan. Kita tampung dulu ya. Oke, terima kasih bisa. Saya ingin menjadikan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang paling penting untuk karakter siswa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Jidin dan Bu Bita. Ada yang punya jawaban lagi Bapak Ibu? Sama? Idem? Idem? Sama? Coba saya cek ya Pak Firdaus. Sama, berakhlak mulia. Pak Muslimin, sukses dunia akhirat satu kata tapi sudah cukup menggambarkan semuanya. Untuk Bapak Ibu-ibu yang sebelah? Sama? Spesial untuk Ibu Kepala Sekolah? Tadi dari Pak Jidin sudah bagus, cuma saya tambah aja karena sekarang sudah eranya dunia pendidikan, sudah era teknologi dan digital. Saya hanya ingin anak-anak yang bertakwa, cerdas dan mampu menghadapi tantangan dunia. Tepuk tangan yang meriah. Bagus sekali. Jadi untuk yang pertama kita mimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, Ibu tadi cerdas, bisa menghadapi tantangan atau istilahnya mungkin adaptif ya Bu, adaptif terhadap globalisasi. Ada tambahan dari Bu Bita, mandiri, bertanggung jawab. Untuk yang lain sama? Kreatif boleh Ibu, bernalar kritis. Jadi saya simpulkan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Sepakat ya yang pertama? Sepakat. Untuk selanjutnya, silakan diberi nomor 2 di bawahnya. Nanti dari ke-6 diskusi kita ditempel ke depan. Kita percaya bahwa murid adalah yang sudah selesai. Kita percaya bahwa murid kita adalah, ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Bu Eli ya. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Tepuk tangan semua untuk Bu Eli, sudah sangat lengkap sekali. Murid memiliki bakat, memiliki potensi yang bisa kita gali semaksimal mungkin. Ada yang punya jawaban berbeda? Silakan Ibu. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa, penerus peradaban yang memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Begitu Bu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan juga untuk Bu Eni. Ada tambahan aset atau potensi bangsa yang memiliki keunikan sama seperti yang disampaikan Bu Eli. Ada lagi yang berbeda? Ya. Kita percaya bahwa murid adalah generasi emas dan masa depan bangsa. Baik, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Guru hebat. Diskusi yang luar biasa. Jadi saling melengkapi, dari Bu Eli ditambahi Bu Eni dan terakhir dilengkapi oleh, disempurnakan oleh Pak Muslimin. Jadi murid, kita percaya bahwa murid kita adalah, dari jawabannya Bu Eli dulu apa Bu Eni tadi? Aset dulu ya. Aset bangsa, atau disempurnakan Pak Muslimin, generasi bangsa yang mempunyai keunikan, mempunyai potensi, mempunyai bakat yang luar biasa yang bisa kita gali potensinya semaksimal mungkin. Bagus, kita lanjutkan untuk yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu untuk murid-murid kita? Bu Ria, terima kasih. Semangat hari ini Pak Bu Ria, alhamdulillah.
dalam dirinya sendiri. Jadi sudah mungkin zamannya bukan teacher center lagi, tapi banyak-banyak metode pembelajaran yang bisa kita terapkan kepada anak-anak sehingga anak-anak yang lebih berkembang, bukan ibu gurunya saja yang berkembang. Terima kasih. Baik, jawaban yang super sekali dari Budia. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Jadi di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau pada murid, di mana dalam mengajar kita menggunakan pembelajaran yang student center atau berpusat pada siswa, bukan teacher center. Bagaimana Ibu? Setuju ya Ibu kepala sekolah? Untuk teman-teman yang lain ada yang berbeda? Setuju. Kita lanjutkan yang keempat. Jangan lupa dituliskan di post-it-nya ya Bapak Ibu, karena apa yang kita tuliskan itu adalah harapan kita dan semoga tercatat dan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada yang sudah selesai? Pak Muslimin sudah rupanya? Oh belum? Pak Judan sudah? Belum. Baik, saya tunggu ya. Terlalu bersemangat ini saya Pak Mispan, ngapunten. Mohon maaf terlalu bersemangat. Pak Firman sudah ini rupanya Pak Firman. Ini Pak Firman, harapan yang keempat. Untuk soal nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka akan mendapatkan pendidikan dan pelayanan serta ilmu yang bermanfaat bagi mengembangkan minat dan bakat pada diri siswa masing-masing. Terima kasih jawaban yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Firman. Bapak Ibu, ada yang punya jawaban yang berbeda? Ibu kepala sekolah? Apa sama dengan jawaban Pak Firman? Sama. Untuk yang lain bagaimana? Bapak Judin? Sama. Semuanya sama Bapak Ibu sepakat? Bu Oni, ngomong dulu pendapat harapan dari Bu Oni. Dipersilakan Bu Oni. Semoga warga baru kita bisa meningkatkan atau memberi warna di sekolah kita nih Ibu untuk lebih baik. Silakan Bu Ani. Oke, untuk kalimat rumpaan yang selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah salah satu tempat yang menyenangkan untuk belajar sambil bermain. Dari sekolah murid-murid itu mendapat ilmu dan dapat mengembangkan bakat dan potensinya yang dimiliki. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, tepuk tangan semuanya untuk Bu Oni. Jawaban yang saling melengkapi dari Pak Firman. Satu misi, satu tujuan, satu impian ya Pak ya. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar, tempat memperoleh pendidikan yang bisa mengembangkan potensi dan bakat dari siswa kita. Next ya Bapak Ibu, selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk Ibu Tutik sudah selesai rupanya. Sudah Ibu. Minta tolong mic-nya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencurahkan segala potensi yang ada pada diri kita terkait dengan kedudukan sebagai pendidik untuk membimbing dan mengarahkan siswa yang memiliki bakat dan keunikan yang berbeda-beda sampai titik darah penghabisan sehingga siswa tadi mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai bakat dan keunikan masing-masing untuk perkembangan kehidupan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan diijabah. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan jawaban yang luar biasa dari Ibu Tutik. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Kok tidak ada suaranya? Sampai titik darah penghabisan loh Ibu Tutik. Kita harus mencontoh beliau yang sudah senior ini Bapak. Iya, benar sekali. Semuanya sepakat ya yang disampaikan oleh Ibu Tutik. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan potensi, menggali potensi yang dimiliki siswa kita dengan segala potensi yang kita miliki sampai titik darah
bisa sampai akhirnya nanti siswa kita bisa menggali potensinya dan bisa mengembangkan bakatnya di masa depan. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk dirinya tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya nomor yang terakhir Bapak Ibu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham. Saya dan guru lain di sekolah saya paham. Ibu Titik sudah selesai Bu Titik? Sudah Ibu? Mangga Bu, dipersilakan. Terima kasih Bu Isa. Menurut saya setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang untuk melengkapi. Tujuannya kita adalah untuk mengoptimalkan bakat dan keistimewaan dari siswa kita dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki. Itu sih dia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Titik, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Untuk yang lain, jawaban Bu Titik yang luar biasa. Bu Titik, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat, potensi, keunikan yang berbeda-beda. Dan tugas kita sebagai guru adalah mengoptimalkan bakat atau potensi yang dimiliki murid-murid kita agar bisa berkembang dengan baik. Ada yang berbeda pendapat? Sepakat Pak Judin? Ibu Kepala Sekolah bagaimana? Sepakat? Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai diskusi bersama kita. Sudah Ibu Bapak Ibu curahkan harapan dan impian Bapak Ibu untuk sekolah kita tercinta. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu menempelkan harapan dan impian itu dalam papan plano di depan. Dengan harapan semoga bisa tercapai dan terwujud untuk kemajuan sekolah kita tercinta. Silakan, dipersilakan untuk menempel. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah sudah selesai diskusi kita bersama Bapak Ibu. Setelah itu kita flashback ke visi yang sudah ada di SD Negeri Citra di Wangsan 2 Lumajang. Semoga harapan dan impian Bapak Ibu seluruh warga sekolah bisa terwujud demi kemajuan lembaga kita tercinta, rumah kedua kita bersama. Begitu ya Pak Jitin? Baik, tepuk tangan semua untuk kita Bapak Ibu guru hebat dari keluarga besar SD Negeri Citra di Wangsan 2 Lumajang. Baiklah Bapak Ibu, setelah harapan dan impian apa yang Bapak Ibu tuliskan tadi, sekarang kita kembalikan ke visi kita, visi di SD Negeri Citra di Wangsan 2 Lumajang, yaitu mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, berprestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudi pekerti luhur, mengembangkan sosiokultural menuju profil belajar Pancasila. Nah, dari visi kita dan harapan Bapak Ibu, sudah kita lihat bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Nah, di sini yang sudah tampak di sekolah kita untuk perilaku murid berbudi luhur sudah tampak insyaallah Bapak Ibu. Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sedangkan perilaku guru yang tampak menciptakan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan, juga melek teknologi atau yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi adaptif terhadap era globalisasi. Sedangkan kepala sekolah untuk sikap dan perilakunya insya Allah sudah menjalankan tugasnya sebagai manajer, supervisor dan motivator dengan sangat baik. Sedangkan orang tua atau wali murid yang juga warga sekolah kita sudah mendukung program sekolah dan juga mendukung pengembangan potensi yang dimiliki putra-putranya. Terlihat dari
orang tua sangat mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah kita dan juga memfasilitasi jika anak-anak mereka, putra-putra mereka mengikuti suatu lomba. Untuk selanjutnya Bapak, ini kegiatan yang mencerminkan visi di sekolah kita. Untuk yang beriman dan bertakwa tampak dalam kegiatan program GSM, ada juga peringatan hari besar, dan juga itu tampak munakosah. Jadi setelah anak mencapai jilid akan munakosah. Seperti hari ini Bapak, kebetulan di sekolah kita sedang munakosah. Jadi itu kegiatan yang mencerminkan visi sekolah kita di poin beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kegiatan lain yang mencerminkan pembelajaran berbasis IT, di sekolah kita alhamdulillah sudah melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Guru-gurunya sangat kreatif insya Allah dan inovatif. Bahkan Ibu Tuti yang sudah senior pun mau belajar, dan cepat Bapak PMM-nya juga berjalan, sudah mendapatkan 3 sertifikat. Ya, jadi sangat semangat sekali. Semoga kita bisa mengikuti semangat mendarah daging dari Ibu Tuti yang luar biasa. Nah, pembelajaran berbasis IT ini tujuan kita untuk ke visi yang kedua, untuk berprestasi di bidang IPTEK tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini juga ada ekstrakurikuler Bapak. Jadi ekstrakurikuler yang terkait IT ada wartawan cilik, di mana setiap hari Sabtu sepulang sekolah anak-anak ada ekstrakurikuler wartawan cilik untuk memfasilitasi anak-anak yang punya potensi di bidang IT. Untuk selanjutnya kegiatan yang mencerminkan visi sekolah berbudi pekerti luhur atau yang disampaikan Pak Judin tadi, berakhlak mulia, itu seperti tampak. Jadi setiap hari ada piket di depan untuk menyambut kedatangan siswa. Kita tidak hanya asal piket Bapak, tapi di situ kita juga menerapkan pembelajaran bagaimana cara bersalaman yang benar. Terkadang anak zaman now yang penting salaman ditaruh di pipi, ada yang di kening. Jadi di situ kita proses pembelajarannya seperti itu. Jadi kita ajarkan bagaimana bersalaman yang benar dengan 2 tangan dan mencium di hidung. Setelah itu setiap pulang juga anak-anak mengucapkan salam, di awal juga sama. Jadi berbudi pekerti luhur. Untuk selanjutnya mencerminkan mengembangkan sosiokultural. Nah, di sini ada program sekolah kita Bapak. Di setiap bulannya di minggu ketiga ada nguri-nguri budaya Jawa. Di sini adalah upaya sekolah kita untuk mengembangkan sosiokultural budaya, karena mayoritas di lingkungan sini adalah lingkungan Jawa. Jadi kita mengadakan program nguri-nguri budaya Jawa. Seperti tampak ada anak-anak yang bermain dengan baju Jawa, ada menarikan tarian tradisional, dan seterusnya. Nah, sekarang kita analisis bersama Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian cita-cita yang ingin kita capai? Dari apa yang kita diskusikan tadi di awal, kemudian kita hubungkan dengan visi yang sudah ada di sekolah kita. Menurut Bapak Ibu sudah menggambarkan dengan jelas apa belum impian dan cita-cita kita semua? Sudah? Sudah, alhamdulillah, sudah menggambarkan impian dan cita-cita. Pak Firman ada pendapat lain? Menurut Pak Firman, apakah sudah menggambarkan? Sudah. Ya, Bapak Ibu sudah menggambarkan dengan jelas. Untuk selanjutnya, apakah visi yang sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai itu sudah menunjukkan ciri khas murid kita yang tidak dimiliki sekolah lain? Ada? Kira-kira apa Pak yang jadi ciri khas? Baik, terima kasih waktunya. Untuk yang menjadi ciri khas dari SDN Citra 2 ini, bahkan untuk yang pertama kali mungkin di Lumajang sendiri, yaitu guru-guru budaya Jawa. Karena lembaga lain yang saya lihat itu belum ada sesuatu kegiatan yang menggambarkan bahwa kita itu orang Jawa asli. Itu yang membedakan lembaga kita dengan lembaga lain. Mungkin kegiatan ekstra lain bisa sama, tapi untuk ke Jawa insya Allah
sehari-hari di Lumajang sendiri itu hanya ada di SD Cito 2. Dan ada pun nanti mungkin di Cito 2 ini yang pertama kali mencetuskan guru-guru budaya Jawa adalah mengembangkan budaya Jawa, karena selama ini anak itu Jawa tapi hilang Jawa. Dia Jawa tapi nggak bisa Jawa. Dia tahu makanan Jawa tapi nggak ngerti itu opo dari mana hasilnya. Nah, di sini kita kembangkan semua itu dan alhamdulillah anak-anak sudah mulai bisa berbahasa Jawa dan mengenal makanan-makanan Jawa. Terima kasih Mas. Jawaban yang super dan luar biasa. Memang benar Bapak. Di sini itu di acara Muri-Muri Budaya Jawa di setiap Jumat di minggu ketiga, anak-anak selain menggunakan baju Jawa juga membawa makanan tradisional Jawa. Jadi yang awalnya mereka tidak mengenal apa nogosari, anak sekarang kan jarang yang mau seperti itu. Mereka hanya tahu kelepon, jenang, seperti itu Bapak. Getuk, kadang kan melihat aja kan tidak mau anak sekarang. Pak Firman, Gatot. Ada yang belum tahu Bapak Ibu Gatot itu apa? Pak Misman sudah tahu nggih? Oh, alhamdulillah. Berarti masih Jawa kita semua nih Bapak Ibu. Tepuk tangan semua. Oh iya, kalau belum tahu bisa dibawakan. Pak Firman, ada lagi ciri khas yang dimiliki sekolah kita? Ada satu yang belum. Ciri khas apa yang belum dimiliki? Yang tidak ada di sekolah lain? Untuk ciri khas tadi yang pertama itu ngejowo. Nah, yang kedua ini ngapunten Pak, sekedar cerita dan mungkin sudah diterapkan di sekolah lain dan dicontoh oleh sekolah lain. Yang pertama ngejowo dan yang kedua ini adalah wartawan. Biasanya kalau kegiatan dokumentasi usia anak-anak sekolah dasar itu Bapak Ibu. Tapi di SD Cito Dewangsan 2 kami memberi waktu dan kesempatan kepada anak-anak usia sekolah dasar untuk bisa mempercaya terhadap laporannya dan merekam serta mendokumentasikan semua kegiatan saat lomba di luar sekolah. Dan anak-anak alhamdulillah Pak sudah bisa edit video dan di-share di sosial media milik sekolah berupa Facebook, TikTok ataupun Instagram dan YouTube. Jadi wali murid, Bapak Ibu wali murid bisa mengetahui semua kegiatan anak-anak yang ada di luar dan bisa di-share ke saudara-saudaranya. Jadi ada sebuah kebanggaan tersendiri bahwa kita sudah bisa menyiarkan dan memberitahu kegiatan yang ada di sekolah tanpa perlu merepotkan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru tetap fokus kepada peserta didiknya di dalam kelas, tapi kita juga tidak kebingungan saat proses dokumentasi itu. Jadi ciri khasnya itu ada dua Pak. Yang pertama Jawa dan kita memiliki wartawan didik. Matur nuwun. Tepuk tangan Bapak Ibu semua, bagus sekali, tepat. Ternyata kita satu hati. Oh Ibu, iya Ibu. Oke. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak Misman. Saya di sini PLT masih baru mulai Maret kemarin. Saya tidak menyatakan ini Pak. Mengalir apa katanya Allah, takdir Allah nanti sudah. Kesan saya ke sini awal saya itu takut sekali, tapi saya jalani. Saya nggak pernah keliling karena memang kegiatan saya di sini ya masuk kantor gitu ya. Setelah itu nanti ada laporan. Pas pada saat saya keliling kelas, saya terkesan sekali. Nah ini mungkin dari program Muri-Muri Budaya ini itu sudah nancap ke anak-anak nih. Jadi saya masuk kelas, langsung anak-anak itu mengucapkan salam. Biasanya kan salamnya assalamualaikum kan gitu. Saya kan biasa gitu. Disambut dengan sugeng enjing bu guru lah itu langsung saya wah kayak gini ya. Setiap kali masuk kelas begitu Pak. Jadi kita disapa dengan
menggunakan bahasa Jawa. Nah ini menjadi ciri khas tersendiri dari lembaga SD yang ada di Kabupaten Lumajang. Saya kira tidak ada, hanya Citra 2. Bagus, top. Nah ini yang harus tetap dipertahankan karena saya keliling-keliling itu tidak ada selama ini. Makanya saya kaget, ini berbeda sekali gitu. Itu yang menjadi anak saya. Dan itu mudah-mudahan program ini tetap berlangsung sampai besok ya, sehingga anak-anak itu Jawa lan ngerti Jawa gitu loh. Maksudnya kadang kan kita sendiri aja yang tua ngomong ya dicampur-campur di bahasa Indonesia. Malah kadang kita sudah menerapkan ke anak-anak kita itu tidak bahasa Indonesia, tidak bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia yang banyak begitu. Kalau ditanya, engko nek sekolah cak niki iso bahasa Indonesia gitu. Padahal ya kita harus terapkan itu. Kenapa? Karena di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran tata krama ya. Itu sangat di Jawa itu sangat dijunjung tinggi. Nah itu. Nah, mungkin itu kesan saya. Terima kasih untuk guru-guru Citra 2. Saya bangga sekali. Terima kasih apresiasinya untuk ibu-ibu, Bapak Ibu Citra 212, Bu. Semoga kita bisa semakin berkembang lebih baik lagi. Jadi seperti itu Bapak, di sini sudah memiliki ciri khas yang tidak dimiliki sekolah lain, yaitu yang pertama kegiatan Jawa. Harapan kami anak-anak ini bisa menjadi orang Jawa tapi juga Jawani. Jadi di situ kita mengajarkan akhlaknya melalui bahasanya. Jadi kita mengajarkan kromo kalau kepada yang lebih tua dan moko dengan sesamanya, dan juga pengenalan budaya-budaya Jawa yang lainnya. Dan yang kedua yaitu wartawan cilik, itu tidak dimiliki sekolah lain, bahkan gurunya Bapak ngapunten, saya sendiri menyadari belum bisa mengedit maksimal, belum bisa, masih kalah dengan anak wartawan cilik kita. Jadi itu menjadi pemicu, motivasi, semangat untuk kita-kita yang belum bisa maksimal di IT. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita menganalisis, mari kita merefleksi sebentar. Apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah sudah berpihak pada murid. Untuk pertanyaan yang kedua, apabila sudah berpihak pada murid, program apa saja yang mendorong pertumbuhan diri murid? Seperti tadi dan kita sampaikan ya Bapak Ibu, kita ada program Muri-Muri Budaya Jawa atau Ngejawa, dan juga wartawan cilik. Ada juga penggalian potensi dan bakat melalui kegiatan apa Bapak Ibu? Ekstra kurikuler, juga memfasilitasi anak-anak untuk ikut lomba berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Jika iya, apa yang perlu kita tambahkan? Tidak mungkin suatu program itu sangat sempurna. Kira-kira apa yang perlu kita tambahkan dari visi yang sudah ada di sekolah kita yang sudah berpihak pada murid? Nah, kita perlu menambahkan. Nah, untuk menambahkan itu diperlukan suatu prakarsa perubahan, Bapak Ibu. Sudah pernah mendengar prakarsa perubahan, Bapak Ibu? Sampun? Sudah? Sudah Pak Firman? Belum? Bohong Pak Firman kalau belum. Barusan saya bicara itu kan sudah mendengar Pak Firman. Baiklah Bapak Ibu, prakarsa perubahan merupakan langkah awal untuk memulai suatu perubahan di suatu organisasi atau suatu sekolah. Nah, di sini tugas kita tidak sudah tercapai visi kita, sudah terlaksana dengan baik, kita euforia, santai-santai, tidak mau mengembangkan, tidak. Tapi kita harus membuat langkah awal, langkah baru lagi untuk menyempurnakan, untuk meningkatkan apa yang sudah ada di sekolah kita. Nah, untuk menyempurnakan itu ada beberapa poin yang harus kita jawab Bapak Ibu. Langsung kita jawab bersama saja ya Bapak, karena waktunya kayaknya sudah sangat panjang ini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Dibutuhkan apa ini Bapak Ibu? Iya, bagus sekali. Kebersamaan, saling menghormati. Yang utama kolaborasi antar warga di sekolah kita. Lanjut yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah?
Apa bentuk kolaborasinya? Iya, bagus. Saling bekerja sama, mengadakan pertemuan dengan wali murid. Di sini ya paguyuban demi terlaksananya pembelajaran dengan lancar, karena tanpa dukungan wali murid kita tidak bisa memaksimalkan menggali potensi-potensi yang ada pada anak-anak kita. Jadi di setiap awal tahun pembelajaran Bapak di sekolah kita itu selalu ada penyampaian program kelas masing-masing. Jadi di situ kita gunakan untuk kolaborasi dengan wali murid, program apa yang kelas tawarkan. Jadi di sini ada program setiap tahunnya per tingkat, ada outing kelas Bapak atau outdoor learning. Itu menyesuaikan kalau kurikulum 2013 itu dengan kompetensi dasarnya, tapi kalau kurikulum merdeka menyesuaikan dengan kegiatan P5, menyesuaikan dengan CP yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa Pak Firman? Iya, bagus sekali. Yang kita butuhkan yaitu pembelajaran yang berbasis teknologi. Orang tua dan kepala sekolah. Untuk orang tua bagaimana tadi? Mendukung program atau kegiatan yang diajukan oleh lembaga yang dimanajeri oleh ibu kepala sekolah. Untuk selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Bu Eli mungkin punya jawaban, Bu Eli? Langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan, apa yang harus kita lakukan? Baik, bagus sekali Bu Eli. Kita berkolaborasi antara warga sekolah, jadi tidak hanya kepala sekolah dan guru, tapi juga wali murid, komite, paguyuban, dan mungkin komunitas yang ada di sekolah kita. Dan terakhir, bagaimana rancangan waktunya Bapak Ibu? Kenapa Pak Jiden? Jangka waktunya bagaimana untuk rencana waktunya? Iya, betul sekali Pak Judin. Jadi jangka waktu untuk menyusun atau langkah awal melakukan perubahan itu ada jangka pendek apa yang kita mau capai, terus jangka menengah dan juga jangka panjang. Jadi tidak membutuhkan waktu yang instan atau fisiknya ini harus terwujud seperti ini, tidak, tapi melalui proses yang sangat panjang. Untuk selanjutnya, dari segala apa yang kita sampaikan tadi, saya mempunyai sebuah prakarsa perubahan terkait visi kita yang sudah berpihak pada murid. Mungkin kita kembangkan lagi, mengembangkan kemandirian dan kreativitas murid dalam pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita tingkatkan lagi pembelajaran kita itu agar bisa mengarahkan siswa kita ke arah mandiri dan juga kreatif. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sepakat apa tidak ini? Sepakat ya, karena sudah berpihak pada murid, tinggal kita kembangkan lagi kemandirian. Karena terkadang anak kalau tidak ditunjuk guru untuk ikut lomba tidak mau. Nah, kita gali potensinya agar anak memiliki motivasi intrinsik. Jadi harus kita kembangkan biar anak itu, oh aku harus ini, aku punya potensi seperti ini, harus saya kembangkan tanpa melalui suatu paksaan dari guru. Kita sepakat ya Bapak Ibu? Kalau sepakat kita lanjut. Visi ini hanya visi calon guru penggerak. Jadi apa yang sudah saya susun tanpa merubah visi yang sudah ada di sekolah kita. Jadi hanya bentuk penguatan, sebenarnya intinya sama. Jadi saya menawarkan visi mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, mandiri, kreatif, peduli, adaptif terhadap perkembangan zaman atau melek teknologi, dan berbudaya menuju profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat apa tidak ini dengan visi yang saya sampaikan? Sepakat? Baik, terima kasih karena tidak mengubah dari
visi yang ada di sekolah kita, hanya menguatkan, mengembangkan dari visi yang sudah ada. Slide terakhir. Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan bersama Bapak Ibu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa visi SD Negeri Citra Dewangsan 2 Lumajang sudah selaras dengan cita-cita murid, impian kepala sekolah dan dewan guru. Untuk mewujudkan visi sekolah dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang baik antar warga sekolah agar apa yang menjadi impian bisa terrealisasi atau terwujud. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi demi kemajuan sekolah kita. Saya mohon maaf apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Isa, mungkin sudah lega. Tapi jangan senang dulu karena tugas yang lain sudah pada nunggu. Ini hanya masih tahap awal ya, masih ada yang menunggu lagi. Di samping tugas dari lembaga yang mungkin juga perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Ibu Bapak, kegiatan hari ini berjalan dengan menyenangkan, akrab, jauh-jauh dari candi disuguhkan dengan sesuatu yang menyenangkan, itu nyaman. Tadi di awal saya rekan-rekan ini kayaknya serius semua. Tadi saya itu, waduh ini pencarian. Alhamdulillah tadi juga kepala sekolah sudah mencairkan sehingga rekan-rekan juga sudah rileks, santai, apalagi dengan tayangan tadi. Bu Isa secara umum alhamdulillah ini sudah luar biasa. Tapi ingat jenengan luar biasa karena pesertanya juga sangat luar biasa. Jangan lupa itu. Karena beliau-beliau, kalau saya lihat tadi cara menganalisa kaitan dengan puisi, dengan video, ini analisanya sangat kritis ya. Jadi tidak hanya yang tersurat saja, yang tersirat pun ini tadi juga digali oleh rekan-rekan. Terus kemudian tadi kalau saya lihat dari dokumentasi ya, dokumentasi itu bukti yang tidak akan terbantahkan. Saya sangat tertarik dengan Esra wartawan cilik yang sudah hebat, usia-usia segitu itu kan butuh main-main atau apa. Di sini sudah memunculkan itu. Bayangan saya, muridnya hebat, dari guru nih, gitu. Pikiran saya seperti itu. Kalau muridnya saja sudah hebat, mampu, apalagi yang membina, yang membimbing, ini pasti saya yakin itu. Dan memang ketika awal saya masuk di sini ya, saya cuma wow, kesini ya, ini bagus sekali. Hawanya sejuk, nyaman. Saya yakin anak-anak ketika di sini itu sudah yang merasa aman, nyaman dan menyenangkan untuk mengikuti pelajaran di sini. Terus yang terakhir tadi kaitan dengan Ururi Budaya Jawa, ini memang ketika saya mencoba ke sekolah binaan itu tidak pernah muncul yang ini, Bu. Dan mohon izin manakala diizinkan. Mungkin ketika kami datang ke sekolah binaan, menyampaikanlah kalau di Citra Dewangsan 2 bisa, kenapa yang SMP tidak bisa gitu ya. Jangan sampai kalah. Ini sudah ada cikal bakal, mudah-mudahan menjadi amal jariah ya Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih sama Ibu Bapak semuanya, terutama pada Ibu Kepala Sekolah. Kegiatan hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan akan semakin menjadi penguatan kita untuk mewujudkan visi yang ada di lembaga yang kalau saya lihat memang sini sudah berpihak pada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.